Halo teman-teman, selamat datang di channel Sekresarian. Nah, pada kali ini kita akan kenalan nih sama CSS. Nah, apa sih CSS itu? Nah, jadi CSS itu singkatan dari Cascading Style Sheet, yang dimana kalau misalkan kita ibaratkan tuh HTML seperti kerangka ataupun tulang, nah maka CSS itu seperti kulit atau pakaian yang tujuannya itu untuk mempercantik ataupun memperindah tampilan dari suatu website. Contoh nyatanya, dengan CSS kita bisa merubah warna, terus juga kita bisa memperbesar tulisan, terus juga kita bisa merubah font tipenya ya, terus juga kita bisa mengganti background. Nah, yang seperti itu contoh nyatanya. Nah, jadi ya pastikan teman-teman tuh nonton videonya sampai habis dan jangan lewatkan informasi-informasi penting yang akan kita pelajari nantinya. Oke, jadi yang pertama itu menulis CSS. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan CSS ya, kita mesti tahu dulu cara menulisnya di dalam HTML itu seperti apa. Nah, jadi untuk menulis CSS itu ada tiga cara. Cara pertama itu adalah yang inline, terus cara kedua adalah yang internal, dan cara ketiga adalah eksternal. Nah, dari masing-masing cara ini, dari satu, dua, tiga ini, yang paling direkomendasikan adalah cara tiga, itu cara eksternal. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman tuh projectnya udah besar, terus juga udah punya file yang banyak, maka wajib menggunakan eksternal. Karena itu lebih mudah di-maintain dan juga lebih mudah diorganisir ya. Maka dari itu, kalau misalkan yang eksternal itu cocok untuk proyek yang besar. Nah, kita akan coba praktikkan ya satu-satu ya, cara penulisannya tuh seperti apa sih di antara ketiganya. Oke, kita langsung mulai aja. Nah, jadi ya untuk yang pertama kita butuh HTML ya. Jadi kita buat dulu file HTML-nya. Kita namain index.html. Terus kita uh, buat secara default aja, tulis seperti ini. Misalkan di sini kita tulis tutorial CSS. Terus di sini kita kasih H1. Di sini belajar CSS. Nah, cukup seperti ini aja dulu ya. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Ini jangan lupa di save dulu. Ctrl S ya shortcutnya, atau bisa ke file terus juga pilih save ya, sama aja. Kita lihat hasilnya. Nah, maka hasilnya seperti ini ya. Kita balik lagi ke VS Code-nya. Nah, di sini kita akan terapin cara pertama, yaitu cara inline. Nah, cara inline ini teman-teman bisa langsung terapin di elemennya. Misalkan di sini kita akan terapin di elemen H1. Nah, untuk menerapin inline yaitu kita perlu atribut yang namanya style. Jadi kita perlu atribut style, terus kemudian kita misalkan mau apa yang kita terapin di sini, misalkan warna ya. Terus kita kasih misalkan red. Kita save lagi, terus kita lihat hasilnya di browser. Ini jangan lupa di refresh dulu browsernya. Nah, pas di refresh maka warnanya akan berubah jadi warna merah ya. Jadi CSS inline ini sudah bisa kita terapin nih. Terus kita coba pakai cara yang kedua. Nah, ini kita hapus dulu ya. Kita balikin lagi ke semula. Nah, cara kedua itu ada cara internal. Nah, untuk menuliskan cara internal, teman-teman tuh bisa menuliskan tag-nya tuh di dalam tag head. Nah, di dalam tag head ini kita tulis atau kita buat tag tuh yang namanya, kita perlu tag yang namanya itu style. Jadi kita perlu tag style ya untuk membuat CSS secara internal. Nah, di sini kita perlu targetnya. Targetnya itu apa? Nah, target di sini adalah H1 ya. Jadi kita targetin H1, terus juga kita kasih apa yang mau dirubah, warnanya. Terus misalkan di sini kita kasih warna blue. Nah, kita save kembali ya. Terus kita lihat di browser. Ini di refresh juga. Nah, dan warnanya langsung berubah jadi warna biru. Jadi ini adalah cara
internal lah, cara menulis CSS secara internal. Oke, kita hapus kembali ya. Terus kita akan menerapkan cara menulis CSS dengan cara eksternal. Nah, kita masih ada di dalam tag head. Nah, namun kita akan menggunakan tag yang berbeda, yaitu tagnya adalah tag link. Sekarang kita akan menggunakan tag link ya. Terus di sini kita diwajibkan untuk menuliskan file dari CSS-nya. Nah, kita tuliskan aja file itu dengan nama style.css ya. Jadi pastikan file CSS itu ekstensinya adalah .css. Terus di sini kita buat ya, namanya mesti sesuai dengan ininya, seperti style.css. Terus di sini langsung kita targetin lagi apa yang mau ditarget elemennya. Kita target H1, heading pertama, terus kemudian kita pilih color lagi atau warna, terus misalkan di sini kita kasih warna green, kita save kembali ya. Ini pastikan juga udah di save. Terus kita lihat di browser. Nah, maka warnanya udah berubah nih, jadi warna hijau. Ini adalah cara penulisan dari eksternal. Ya, jadi itulah ketiganya. Nah, tapi sebelum itu, kita balik lagi ke sini. Nah, tadi kan kita juga menerapin nih yang di internal ataupun di eksternal tuh caranya seperti ini. Jadi ada selektornya, jadi elemen apa yang mau kita targetin ya. Ini misalkan kita kasih tanda dulu ya. Ini adalah selektor. Nah, di selektornya itu kita bisa pakai tag ya, atau bisa juga pakai ID, atau juga bisa pakai class. Nah, kalau misalkan apa namanya kita targetinnya itu ID, maka ini kita buat dulu ID-nya. Terus misalkan ini title ya, kita kasih. Dan di sini karena ini kita bukan tag lagi ID, maka kalau misalkan targetnya adalah ID, itu tanda pengenal adalah pagar, terus kemudian tadi ID-nya apa? Nah, title. Nah, misalkan di sini kita lihat supaya berubah lah. Yellow ya. Nah, refresh, dia akan berubah ya. Jadi bisa pakai tag, bisa pakai ID. Kalau ID itu pakai tanda pagar ya, atau bisa pakai class. Nah, kalau pakai class itu berarti kita butuh tanda titik ya. Itu pembedanya. Jadi ini adalah selektor ya. Kita bisa menargetkannya menggunakan ID, class, maupun tag. Kita balik lagi ke sini. Jadi ini adalah selektornya. Apa yang mau ditarget. Terus kemudian ini adalah propertinya. Jadi apa aja nih yang mau kita ubah? Nah, jadi ada color-nya, ada font size-nya. Nah, ini adalah properti. Nah, propertinya tuh jadi ada color, ada font size, dan di samping properti itu adalah value-nya. Red dan juga 16 pixel ini adalah value-nya. Jadi ini adalah value-nya. Nilainya. Nah, sebenarnya teman-teman bisa masih banyak ya apa namanya properti yang bisa teman-teman gunakan. Nah, kalau misalkan teman-teman penasaran, teman-teman bisa buka aja W3 School ya, terus masuk di CSS ya. Nah, di sini ada nih banyak properti yang teman-teman bisa jadikan sebagai referensi ya. Ada yang terkait untuk border ya, colors, background, terus ada teks, ada font ya. Jadi macam-macam. Di sini contohnya ya, ada font family ya, ada font family-nya. Ini propertinya apa, terus juga ada ini size-nya juga ada ya. Kalau teman-teman mau merubah ukuran dari hurufnya, jadi macam-macam. Teman-teman bisa coba aja ya. Kebetulan juga di W3 School itu ada interaktifnya, jadi teman-teman bisa langsung
coba ya, langsung praktekkan. Misalkan di sini kita ubah jadi status, ini H1 ya, berarti ini kita run, maka dia langsung berubah. Jadi teman bisa langsung praktek aja di sini. Jadi itu ya, mungkin kita sudah sampai penghujung dari video kali ini ya. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan ataupun ada saran terkait dengan video selanjutnya, teman-teman bisa langsung tulis saja di kolom komentar ya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.